Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Febina Mushen Angelita. Biasanya dipanggil Febina. Di sini aku dari Sistem Informasi 2020. Nah, untuk program sendiri yang aku ikutin yaitu aku ngikutin MSIB di Astra International Toyota Sales Operation. Alasan khusus sendiri buat aku buat ngikutin MSIB ini sendiri itu yang pertama mungkin dari ini sih, konversi 20 SKS-nya kayak menggiurkan gitu kan. Selain itu juga kan MSIB ini sendiri juga program yang diselenggarain sama Kemendikbudnya sendiri. Nah sehingga kayak ada peluang yang bagus, kenapa kita nggak ngambil aja gitu. Aku ini sebagai data analis. Untuk kegiatannya sendiri tuh biasanya buat anak-anak magang MSIB ini selalu dikasih setiap orang itu harus mempunyai project kayak gitu. Nah untuk aku sendiri itu aku megang 2 project. Yang pertama itu ada project brand guideline, monitoring brand guideline, dan yang kedua itu database warehouse. Ada 2 matkul yang aku terapin di project ini. Yang pertama itu di matkul EATI atau evaluasi audit TI. Nah itu tuh di situ kita tuh belajar Power BI buat gimana sih cara bikin Power BI-nya, terus bikin dashboard gitu kayak gimana. Nah itu aku terapin di project yang monitoring brand guideline. Itu aku pakai dashboard Power BI. Nah sedangkan yang kedua itu ada matkul IPL. Kita diajarin gimana cara menggunakan semua aplikasi di Office itu ya, kayak Power Automate, Power Apps kayak gitu kan. Nah itu biasanya aku tuh dari situ aku tuh belajar banyak dan aku terapin di project kedua aku, yaitu di project database warehouse. Itu yang pertama aku bakalan nyiapin surat rekomendasi sama SPTJM, itu adalah hal krusial. Jadi kalau kalian nggak nyiapin itu, kalian tidak akan keterima MSIB guys. Nah selain itu juga jangan lupa buat siapin CV, yang dimana CV-nya itu mempresentasikan kalian dan membranding diri kalian gitu, sehingga HRD atau recruiter itu bisa tertarik sama kalian kayak gitu. Nah kemudian juga ada portofolio. Kalau di posisi yang kalian inginkan itu memerlukan portofolio, seperti itu sih. Berarti yang pertama itu ada tes psikotes, terus tes personality, terus habis itu aku wawancara HRD, baru wawancara user. Nah di situ wawancara user, terus keterima dan tidaknya. Biasanya wawancara user itu dari kepala departemen yang membutuhkan posisi itu gitu. Jadi kalau HRD itu kayak lebih ke arah generalnya. Nah kalau biasanya wawancara user itu lebih ke arah teknikalnya gitu. Nanti bakalan kayak biasanya tuh wawancara user itu lebih ke breakdown apa aja yang udah kamu lakuin kayak gitu sih. Buat Auto 2000 sendiri itu dia tuh nyiapin beberapa pelatihan gitu, kayak pelatihan how to create CV yang baik dan benar itu gimana. Terus juga gimana caranya wawancara yang bener, kayak ngasih pelatihan sebelum kerja gitu loh, kayak biar kita juga jadi selain kita belajar tentang project kita ngerjain project kita, itu juga dibelajarin soft skillnya, kayak gimana ngomong sama orang, gimana bikin CV kayak gitu. Itu sih. Terus juga di Auto 2000 sendiri itu di setiap program magang, di setiap batch itu selalu ada namanya program Golden Ticket, yang mana nanti itu bakalan dipilih beberapa orang buat lanjut ke namanya MT atau manajemen training gitu buat Auto 2000, yang mana nanti kalau kamu lolos di manajemen training ini, kamu tuh bakalan jadi karyawan tetap di sana gitu. Dan itu untuk Golden Ticketnya sendiri itu kan ada kriterianya gitu, jadi kayak kinerjamu seberapa bagus, terus idea improvementmu itu seberapa cemerlangnya, seperti itu sih biasanya yang dipilih. Itu dipilih dari semua anak magang, terus kayak kita bakalan kayak ditawarin gitu, kamu dapat Golden Ticket gitu. Biasanya Golden Ticketnya tuh dipakainya setelah dia lulus. Jadi sebenarnya contoh nih, aku semester 6, sebenarnya kalau aku dapat Golden Ticket,
berarti aku nunggu 1 semester lagi buat ikut itu. Saya harus lulus dulu. Ingat itu aku melakukan final review, project review gitu kan. Ya, jadi kan tadi yang sebelumnya aku jelasin, itu tuh tiap orang yang magang itu harus punya project masing-masing. Nah itu jadi kita tuh kayak ngajuin dulu. Jadi ada 2 presentasi. Yang pertama tuh mid review, dia itu ngajuin project apa yang mau kamu ajukan, terus idenya apa, improvementnya buat perusahaannya itu apa gitu. Nah itu tuh juga di depan petinggi seperti itu. Nah itu kayak deg-degannya kerasa ya, kayak aduh gimana nih kalau aku salah ngomong gitu sih. Itu mungkin jadi semenjak saat itu saya mulai sedikit percaya diri gitu, kayak gini ternyata rasanya presentasi ke orang gitu, terus dikomentarin sama petingginya kayak gitu sih. Kayak gimana kita menerima feedback itu, gimana kita nanggepin feedbacknya kayak gitu. Jadi kayak belajar dan sangat memorable. Toolsnya sendiri yang tadi aku kasih tahu, mungkin sebelumnya kayak konversi 12 SKS kayak jadi tidak aku jadi nggak ragu gitu untuk yaudah aku merelakan 1 semesterku, toh juga bakalan dikonversi 20 SKS yang mana itu bisa jadi 1 semester gitu sih. Jadi pintar-pintar teman-teman buat konversi ya gimana caranya dimaksimalkan seperti itu. Di MSIB ini juga aku jadi punya pengalaman banyak banget. Aku jadi punya kesempatan yang banyak banget. Contoh kayak aku jadi tahu gimana sih suasana kerja itu, environmentnya kayak mana. Dari pelatihan-pelatihan yang didapetin dari Auto 2000 juga, itu kan kayak membantu aku juga mempersiapkan nanti aku masuk ke dunia kerja. Terus aku jadi banyak koneksi juga kan selain di MSIB ini. Jadinya aku banyak koneksi sama orang-orang yang udah kerja. Terus jadi aku tahu nih gimana sih kok bisa orang-orang ini bisa kerja di Auto 2000, bisa kerja di Astra kayak gitu sih. Jadi kayak tambah banyak pengalaman dan jadi bisa belajar dari orang-orang yang sudah expert tuh. Untuk minusnya sendiri mungkin di SI sendiri kan gak bisa convert ini ya SKS matkul wajib gitu kan. Contohnya seperti saya yang DPP harus semester 8. Jadi pas semester 6 kan kita ada beberapa matkul wajib yang dia tuh di semester ganjil gak bisa, jadi harus diambil di semester genap kan, yang mana aku harus mengambil di semester 8. Jadi minusnya itu aja sih. Ada beberapa orang yang banyak banget sih, gak beberapa sih, itu banyak banget yang SPTJM-nya itu gak di ACC, kayak dia tuh gak valid gitu. Jadi buat teman-teman mungkin sebelum daftar itu harus dipastiin dulu ya, kayak SPDJM-nya, surat rekomendasinya tuh udah bener apa enggak kayak gitu, apakah materainya itu udah bener dan ada tanda tangannya apa enggak kayak gitu-gitu. Soalnya di batchku itu banyak banget yang dia tuh udah keterima tapi gara-gara SPTJM-nya bermasalah dan nggak diterima gitu, jadinya nggak bisa diterima oleh perusahaannya gitu. Sedih banget. Jadi teman-teman harus lebih lebih teliti lagi sih kayak gitu. Nah itu kita tuh juga kurang tahu sih, tapi ada beberapa itu kayak dia tuh salah nih isi SPTJM-nya gitu, cuma dokumennya nggak ada tanda tangannya, cuma ada materainya doang gitu. Nah itu tuh kan jadi nggak valid gitu sih. Nah terus di webnya tuh sendiri itu tuh nggak bisa ganti file, di akhir-akhir itu nggak bisa ganti file, tapi pas awal-awal itu bisa ganti file gitu kan. Nah tapi yang di akhir-akhir tuh nggak bisa ganti file, jadi kayak mereka tuh udah terlanjur yang salah dan nggak bisa diganti lagi gitu sih. Tapi aku nggak tahu ya yang batch selanjutnya, mungkin dari Kampus Merdeka bisa dipertimbangkan gitu ya.